Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum Sistem Basis Data Modul 1 dan Modul 2. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rizky Jayanya Putri Nasrul dengan NIM akhir 1003 dan rekan-rekan saya. Baik, dengan tim 2004. Dan saya Naditya Bakusya Putra, NIM 232410101085. Baik, yang pertama kita akan membahas modul 1. Soal nomor 1 yaitu identifikasi entiti dan atribut. Nah, di sini ada beberapa entiti. Entiti yang pertama memiliki nama entiti pelanggan. Entiti pelanggan ini masuk ke dalam kategori benda nyata. Nah, si pelanggan ini berisikan data tentang pelanggan bengkel. Kenapa sih pelanggan ini dimasukkan sebagai salah satu entiti? Alasannya yaitu karena data pemilik kendaraan harus dicatat karena nantinya pelanggan akan melakukan transaksi, dan ini berkaitan dengan entiti penjualan. Ada beberapa atribut yang masuk ke dalam entiti pelanggan. Yang pertama yaitu ID pelanggan, yang kedua yaitu nama pelanggan, yang ketiga alamat pelanggan, dan yang keempat nomor telepon. Keterangannya, ketika mencatat sebuah transaksi pembelian item bengkel, perlu mencatat keterangan pelanggan sebagai pemilik kendaraan. Selanjutnya, entiti yang kedua yaitu ada entiti mekanik. Dengan entiti mekanik sendiri masuk ke dalam kategori benda nyata. Nah, si entiti mekanik ini menyimpan data dan informasi terkait mekanik yang menangani kendaraan. Kenapa sih mekanik ini dia masuk ke dalam entiti bengkel? Alasannya yaitu karena pada nota transaksi tersedia informasi mengenai mekanik yang menangani kendaraan pelanggan. Jadi, nanti ketika kendaraan yang diservis oleh mekanik akan tercatat karena satu mekanik dapat menangani beberapa kendaraan. Begitupun satu kendaraan dapat ditangani oleh beberapa mekanik. Adapun atribut yang masuk ke dalam entiti mekanik yaitu yang pertama ID mekanik, yang kedua nama mekanik. Keterangannya, mekanik termasuk ke dalam salah satu hal yang berpengaruh di dalam bisnis. Mekanik berhubungan dengan terjadinya proses transaksi yaitu jasa. Entiti berikutnya yaitu entiti spare part, di mana spare part ini masuk ke dalam kategori benda nyata. Nah, entiti spare part ini nanti akan menyimpan data dan informasi terkait barang spare part yang ada di bengkel. Pada nota transaksi, alasan dimasukkan sebagai entiti, yaitu pada nota transaksi tersedia beberapa barang spare part yang dibutuhkan oleh pelanggan. Terjadinya pengeluaran dan pemasukan barang harus dicatat, karena itu spare part dijadikan sebuah entiti. Adapun atribut yang masuk ke dalam entiti spare part yaitu yang pertama kode spare part, yang kedua ID jenis spare part, yang ketiga nama spare part, yang keempat stok spare part, dan yang kelima harga spare part. Adapun keterangannya yaitu atribut jenis spare part merupakan redundan, jadi nanti akan dibuatkan entiti tersendiri. Entiti berikutnya yaitu ada entiti jenis spare part, yang di mana jenis spare part ini masuk ke dalam kategori benda abstrak. Yang nanti entiti jenis spare part ini akan menyimpan data dan informasi terkait jenis spare part yang dimiliki oleh bengkel. Kenapa sih jenis spare part ini dia kok bisa masukkan ke dalam salah satu entiti bengkel ini? Nah, alasannya yaitu karena jenis spare part ketika berada pada entiti spare part merupakan redundan. Jadi, perlu untuk dibuatkan entiti tersendiri. Dan juga dalam satu bengkel memiliki merek spare part yang bervariasi. Ada dua atribut yang masuk ke dalam entiti jenis spare part, yaitu yang pertama
ID jenis spare part, yang kedua jenis spare part. Jenis spare part merupakan redundan yang menyimpan informasi mengenai barang spare part. Makanya nanti perlu dibuatkan entity tersendiri. Entity berikutnya yaitu ada entity penjualan, di mana penjualan merupakan masuk ke dalam kategori peristiwa. Nah, si entity penjualan ini nanti berisi mengenai harga barang dan total belanjaan. Untuk alasan dimasukkan sebagai entity yaitu karena penjualan itu yang melayani transaksi bengkel adalah mekanik dan datanya harus dicatat karena berkaitan dengan proses bisnis. Adapun atribut yang masuk ke dalam entiti penjualan yaitu yang pertama ID barang, yang kedua jumlah, yang ketiga harga, yang keempat total harga, dan yang kelima tanggal penjualan. Adapun keterangan dari entiti penjualan yaitu di dalam entiti penjualan merupakan kumpulan dari foreign key. Nah, next untuk entity berikutnya yaitu ada entity detail penjualan. Ya, di mana entiti penjualan tersebut masuk ke dalam kategori benda nyata. Yang nantinya entiti detail penjualan ini akan berisikan mengenai data mekanik. Nah, kenapa sih detail penjualan ini dia kok bisa masuk ke dalam entiti bengkel? Ya, karena yang melayani transaksi bengkel adalah mekanik dan datanya harus dicatat karena berkaitan dengan proses bisnis. Untuk atribut yang bisa masuk ke dalam entity detail penjualan yaitu yang pertama ID detail penjualan, yang kedua nomor seri barang, yang ketiga quantity, dan yang keempat diskon. Untuk keterangannya sendiri, nanti ketika mencatat sebuah transaksi penjualan barang bengkel perlu mencatat atau menyimpan tentang penjualan. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2, yaitu identifikasi entity dari multi value, atribut, dan redundant atribut. Nah, di sini ada tabel entity, yaitu nama entitinya jenis spare part, dan kategorinya ada pada abstrak. Nah, bisa dideskripsikan menyimpan data dan informasi terkait jenis spare part yang dimiliki bengkel. Nah, alasan kenapa dimasukkan sebagai sebuah entity karena jenis spare part ketika berada pada entity spare part merupakan redundant. Jadi perlu untuk dibuatkan entity tersendiri. Dan juga dalam satu bengkel memiliki merek spare part yang bervariasi. Nah, untuk atribut dari entity jenis spare part yaitu ada ID jenis spare part, lalu ada kategori. Untuk keterangan jenis spare part merupakan redundant yang menyimpan informasi mengenai barang spare part. Makanya perlu dibuatkan entity tersendiri. Lalu soal nomor 3 yaitu atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yaitu adalah total penjualan. Entitinya adalah penjualan. Alasan tidak bisa dijadikan atribut di entity terkait karena bisa dituntun dari harga dan quantity. Lalu kita masuk ke nomor 4. Pada nomor 4 ini, soalnya penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Nah, untuk semua entity di dalam tabel ini bisa dilihat kita pakai semuanya itu kita pakai primary UID. Nah, pada entity pelanggan dengan daftar UID-nya adalah ID pelanggan, termasuk artificial karena ID pelanggan ini sendiri dibuat oleh pemilik bengkel dan ID-nya juga tidak tetap, dia juga dalam artian bisa dirubah oleh pemilik bengkel sendiri. Lalu termasuk primary karena ID pelanggan ini dimiliki setiap pelanggan, tapi setiap pelanggan memiliki ID pelanggan
yang berbeda-beda. Lalu nomor dua sama dengan nomor satu, yaitu mekanik. Apa nama intinya itu mekanik, di mana daftar ID-nya itu ID mekanik, termasuk artifisial karena ID mekanik itu sendiri dibuat oleh pemilik bengkel, yang mana ya kita otomatis ID-nya tidak tetap, jadi bisa dirubah. Yang termasuk primary karena setiap mekanik memiliki ID, dan tapi setiap ID mekanik itu memiliki ID yang berbeda-beda. Lalu ada spare part. Nanti spare part, daftar ID-nya adalah kode spare part, termasuk natural. Karena apa natural? Karena spare part sendiri itu memiliki kode UID-nya, kode spare part yang mana itu tetap tidak bisa dirubah karena sesuai dengan pabrik atau pembuat dari spare part tersebut. Jadi pihak bengkel pun nggak bisa mengganti kode spare part. Dan spare part sendiri termasuk primary, hampir sama dengan entity mekanik dan pengembangan. Kenapa primary? Karena setiap spare part itu memiliki kode spare part yang berbeda-beda. Setiap spare part memiliki kode spare part, tetapi setiap spare part tidak memiliki kode yang sama, jadi kodenya berbeda-beda. Lalu jenis spare part memiliki daftar UID-nya itu ID jenis spare part. Nah, ini kenapa jenis spare part ini artificial? Karena jenis spare part ini dianggap artificial karena ID-nya itu ya dibuat oleh pemilik bengkel itu sendiri. Karena karena ini hanya apa ya? Pembagian jenis-jenis spare part, yang mana yang mengatur jenis-jenis spare part itu bisa dari pihak mekanik, dan termasuk primary karena setiap jenis spare part itu berbeda-beda, tetapi jenis spare part memiliki ID. Lalu nomor 5 yaitu penjualan. Entiti penjualan lalu yang kelima adalah entiti penjualan. Daftar UID-nya itu ID penjualan, termasuk natural karena setiap penjualan, setiap melakukan pendataan penjualan, ID penjualan itu tetap karena tidak bisa dirubah. Dan tidak bisa dirubah karena harus tetap sesuai dengan tanggal dan waktu penjualan tersebut. Dan termasuk primary karena setiap ID penjualannya itu berbeda-beda. Tapi penjualan memiliki, jadi seperti itu. Lalu detail penjualan. Pada detail penjualan ini memiliki daftar UID-nya adalah detail penjualan. ID detail penjualan termasuk artificial sama dengan sebelum-sebelumnya ya, sama dengan artificial sebelum-sebelumnya saya jelaskan bahwa ID detail penjualan ini yang buat adalah sekali lagi ya pihak dari bengkel, mana pihak dari bengkel juga bisa merubah ID detail penjualan sesuai keinginan mereka. Jadi tidak tetap dan termasuk primary. Karena apa? Karena setiap detail penjualan itu ID-nya berbeda-beda, tetapi setiap detail penjualan ini memiliki ID detail penjualan. Jadi seperti itu. Sekarang kita masuk ke modul 2. Oke, next. Jadi modul 2 ini ada soal pertama yaitu beri nama relationship. Terdapat tabel entity yang mana ini adalah tabel relationship-nya. Jadi pada entity pelanggan diperlukan sebuah penjualan, dan ya, sebuah pelanggan memerlukan sebuah penjualan. Lalu mekanik dibutuhkan saat melakukan penjualan. Dan lalu pada spare part itu
berjenis spare part. Spare part sendiri dibutuhkan dan spare part sendiri dibutuhkan untuk detail penjualan. Nah, lalu penjualan memerlukan pelanggan. Setiap kegiatan penjualan memerlukan pelanggan. Dan kegiatan penjualan sendiri membutuhkan mekanik dalam melakukan penjualannya. Dan penjualan juga dimuat dalam detail penjualan. Nah, detail penjualan membutuhkan data spare part, dan detail penjualan juga memuat kegiatan penjualan. Jadi seperti itu. Hubungan relationship antara entity dalam tabel berikut. Lalu yang nomor 2 adalah menentukan optionality entity yang terlibat. Nah, yang pertama ini entity antara spare part dan jenis spare part. Jenis spare part, entity spare part itu optionality-nya itu wajib karena spare part harus ada di dalam jenis spare part. Tetapi di jenis spare part tidak wajib karena jenis spare part tidak harus ada dalam spare part. Lalu yang kedua adalah antara penjualan dan detail penjualan. Nah, di penjualan sendiri optionality-nya itu tidak wajib karena saat menambahkan data penjualan tidak perlu mencantumkan data detail penjualan. Tetapi di entity penjualan optionality itu wajib. Karena saat menambahkan atau merubah data detail penjualan memerlukan data dari penjualan. Next. Lalu selanjutnya nomor 3, hubungan antara penjualan dan mekanik. Hubungan relationship penjualan dengan mekanik. Untuk penjualan sendiri optionality-nya wajib karena setiap menambahkan data pembelian perlu mencantumkan mekanik. Nah, tetapi mekanik tidak wajib karena setiap adanya penambahan data baru di mekanik tidak perlu melakukan pencatatan pada pembelian. Lalu yang keempat, hubungan antara detail penjualan dan spare part. Nah, di spare part sendiri optionality-nya tidak wajib karena data detail penjualan tidak harus ada di data barang. Dan detail penjualan wajib karena data barang harus ada pada detail penjualan. Next. Lalu nomor yang kelima adalah hubungan antara penjualan dan pelanggan. Di pelanggan sendiri optionality-nya tidak wajib karena pelanggan tidak harus mencantumkan data penjualan ya. Sedangkan di data penjualan wajib karena setiap adanya penjualan memerlukan data dari pelanggan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk soal nomor 3, yaitu setiap relationship tentukan cardinality setiap entity yang terlibat saat dalam penjualan dengan mekanik. Dan cardinality-nya yaitu one itu di sisi mekanik dan many di sisi penjualan. Jadi dalam satu mekanik itu bisa proses beberapa penjualan, dan di dalam beberapa penjualan bisa diproses oleh satu mekanik. Lalu pada database di setiap pencatatan penjualan itu memerlukan primary ID dari seorang mekanik itu sendiri. Yang B itu relationship pelanggan dan penjualan. Cardinality-nya itu yaitu one to many. One itu di sisi pelanggan dan many di sisi penjualan.
Jadi setiap satu pelanggan itu biasanya kita melakukan beberapa penjualan dan penjualan ini biasanya terdapat satu pelanggan. Pada database sendiri, di setiap pencatatan penjualan baru itu memerlukan primary ID dari seorang pelanggan. Oke, untuk yang C itu relationship penjualan dengan detail penjualan. Cardinality-nya yaitu one to many. Dan one di sisi penjualan, lalu many di sisi detail penjualan. Di setiap satu penjualan, pastinya ada beberapa detail penjualan. Dan pada database sendiri, di setiap pencatatan itu memerlukan intinya dari penjualan itu sendiri. Dan pada detail penjualan itu sempat itu di sisi setiap satu pasti dengan beberapa spare part yang ada di dalam detail penjualan itu sendiri. Dan pada database, di setiap pencatatan spare part itu memerlukan primary ID dari detail penjualan. Yang terakhir yaitu relationship spare part dengan jenis spare part. Cardinality-nya yaitu one to many. Dan one di sisi jenis spare part, lalu ini di sisi spare part. Karena setiap jenis spare part pastinya ada beberapa spare part di dalamnya. Dan beberapa spare part itu biasanya terdapat satu jenis spare part. Pada database, di setiap pencatatan detail spare part, itu memerlukan ID dari spare part itu. Oke, untuk entity pelanggan itu terdapat 4 atribut di dalamnya, yaitu yang pertama ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, alamat pelanggan. Dan untuk ID pelanggan itu termasuk primary key karena ID pelanggan itu pastinya berbeda-beda di setiap pelanggan-pelanggan lainnya. Untuk nama pelanggan sendiri itu merupakan mandatory, nomor telepon itu termasuk mandatory dan alamat pelanggan termasuk mandatory karena nama pelanggan, nomor telepon dan alamat pelanggan ini wajib dimasukkan di dalam entity pelanggan. Pastinya di uh, di entity pelanggan itu kan pasti ada nama, nomor telepon dan alamat pelanggan. Untuk entity selanjutnya yaitu entity spare part. Di spare part ini memiliki 5 atribut di dalamnya, yaitu kode spare part, ID spare part, nama spare part, stok spare part, dan harga spare part. Dan untuk kode spare part ini termasuk ke primary ID dan primary key. Nah, karena di kode spare part itu merupakan pastinya beberapa spare part itu berbeda-beda kodenya dan ID-nya juga berbeda-beda. Itu juga kode spare part ini termasuk ke dalam natural dan ID spare part termasuk ke dalam artifisial. Karena ID spare part ini biasanya dibuat oleh bengkel-bengkel pada umumnya. Jadi bukan natural dari sebuah pabriknya. Untuk nama spare part, stok spare part, dan harga spare part ini eh, memiliki tipe data yaitu varchar. Untuk nama ini memiliki tipe data varchar dan stok spare part, harga spare part ini termasuk ke dalam tipe data integer. Lalu selanjutnya ada entity jenis spare part. Entity jenis spare part ini terdapat 2 atribut dalamnya, yaitu ID jenis spare part dan kategorinya. ID jenis spare part ini termasuk primary key karena pastinya kan berbeda-beda
setiap jenis-jenis spare part-nya. Dan kategorinya ini termasuk mandatory karena setiap jenis spare part pastinya ada kategori-kategori spare part di dalamnya. Untuk selanjutnya itu entity detail penjualan. Nah, entity penjualan ini ada 4 atribut di dalamnya, yaitu ID detail penjualan, nomor seri barang, quantity, dan diskon. Untuk ID detail penjualan ini merupakan primary key karena ID detail penjualan pastinya berbeda di setiap penjualannya, di setiap harinya juga berbeda-beda. Untuk nomor seri barang ini termasuk dalam mandatory quantity, ini termasuk mandatory karena eh, pastinya dalam detail penjualan pasti ada nomor seri diskon optionality karena eh, untuk beberapa pasti kadang-kadang ada yang mengeluarkan diskon, kadang-kadang ada yang tidak ada diskonnya. Untuk entity selanjutnya yaitu penjualan. Penjualan ini terdapat 5 atribut di dalamnya, yaitu ID barang, jumlah, harga, total harga, dan tanggal penjualan. Untuk ID barang, ID barang merupakan primary key karena pastinya beberapa barang di dalam penjualan itu berbeda-beda ID-nya. Untuk jumlah harga, total harga, dan tanggal penjualan itu merupakan mandatory karena di keempat atribut itu pastinya ada di dalam penjualan suatu barang yang di dalam transaksi jual beli di dalam bengkel itu sendiri. Jumlah jumlah barang, harga barang, total harga itu termasuk tipe data integer. Dan untuk tanggal penjualan itu ada tipe data sendiri, yaitu tipe data date. Yang terakhir yaitu entity mekanik. Entity mekanik ini ada 2 atribut di dalamnya, yaitu ID mekanik dan nama mekanik. ID mekanik sendiri termasuk ke dalam primary key. Karena ID mekanik pastinya di dalam suatu bengkel itu kan terdapat banyak mekanik. Dan ID mekanik di setiap mekanik itu pastinya berbeda-beda. Lalu untuk nama mekanik ini termasuk mandatory karena nama mekanik ini pastinya kan ada sih di dalam bengkel itu pasti punya nama masing-masing. Untuk eh, cardinality-nya pelanggan dengan penjualan ini merupakan one to many dan one di sisi pelanggan, many di sisi penjualan. Untuk wajibnya itu berada di pelanggan dan tidak wajibnya di sisi penjualan. Karena pelanggan ini diperlukan di dalam penjualan dan penjualan memerlukan pelanggan di dalamnya. Untuk cardinality mekanik dengan penjualan ini merupakan one di sisi mekanik dan ini di sisi penjualan karena satu mekanik bisa proses penjualan dan penjualan ini bisa diproses oleh satu mekanik. Mekanik ini dibutuhkan oleh penjualan dan penjualan ini membutuhkan seorang mekanik. Lalu untuk cardinality penjualan dengan detail penjualan. Ini penjualan dimuat oleh detail penjualan dan detail penjualan ini membuat sebuah penjualan. Jadi cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi penjual dan many di sisi detail penjualan. Karena di dalam penjualan pastinya ada beberapa detail penjualan dan detail penjualan ini pastinya ada di satu penjualan. Karena saja ada cardinality, spare part, dan detail penjualan. Dan one cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi detail penjualan dan many di sisi spare part. Uh, untuk one-nya dan untuk detail penjualan ini mencantumkan beberapa spare part dan spare part ini dicantumkan di dalam detail penjualan. Karena di setiap detail penjualan ini pastinya pelanggan itu kan membeli beberapa spare part di toko tersebut. Jadinya detail penjualan ini one dan spare part ini many.
karena hal tersebut. Untuk kardinality selanjutnya yaitu spare part dengan jenis spare part. Jenis spare part, spare part one dan jenis spare part ini beda. Karena setiap satu spare part pastinya terdapat beberapa jenis spare part di dalamnya. Lalu spare part ini jenis spare part dan jenis spare part ini jenis dari spare part itu sendiri. Selanjutnya, yang ini merupakan logik dari ERD kami, dan untuk slide selanjutnya yaitu merupakan engineer dari logik tersebut. Oke, slide selanjutnya, nomor 5 itu membaca relationship gunakan RTIS. Nah, untuk yang pertama yaitu spare part. Jadi spare part ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu setiap spare part harus menjadi satu dan hanya satu jenis spare part. Yang kedua yaitu penjualan dan detail penjualan. Itu setiap penjualan harus dibuat satu atau beberapa detail penjualan di dalamnya. Yang ketiga yaitu penjualan dengan mekanik. Setiap penjualan bisa membutuhkan hanya satu mekanik. Jadi di dalam satu penjualan itu membutuhkan satu mekanik, dan satu mekanik itu bisa memproses beberapa penjualan. Yang keempat yaitu detail penjualan dan spare part. Setiap penjualan harus mencantumkan satu atau beberapa spare part di dalamnya. Jadi beberapa spare part itu pastinya dicantumkan di dalam satu detail penjualan. Yang terakhir yaitu pelanggan dengan penjualan. Setiap pelanggan harus diberikan satu atau beberapa penjualan. Jadi satu pelanggan ini bisa memuat beberapa penjualan, dan beberapa penjualan ini bisa dimuat oleh satu pelanggan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 16. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.